Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini aku mau ngomongin soal COVID-19 atau yang lebih dikenal dengan nama virus corona. Ya, sejak akhir Desember 2019, virus ini ditemukan pertama kali di Wuhan, Cina, dan sampai sekarang sudah menyebar hampir di seluruh negara di dunia ini. Banyak sekali orang yang terinfeksi dan tidak sedikit pula yang akhirnya meninggal dunia. Apalagi waktu di awal penyebarannya di Cina kan ada tuh viral videonya yang ada beberapa orang itu yang lagi jalan-jalan. Tiba-tiba ambruk aja gitu di tengah jalan. Ya lumayan serem lah ya kalau kita saksikan. Dan sekarang virus itu pun sudah sampai di Indonesia. Nah, berdasarkan data dari situsnya worldometers.info, pertanggal 18 Maret 2020 sudah ada 172 kasus di Indonesia, di mana 7 orang diantaranya meninggal dunia dan ada 9 orang yang sudah recover atau sudah sembuh. Jadi memang yang paling ditakuti atau dikhawatirkan dari virus ini itu sebenarnya bukan tingkat kematian yang disebabkannya, karena faktanya banyak juga yang sembuh. Dan yang meninggal itu rata-rata sudah usia lanjut yang kebanyakan memang sudah punya riwayat penyakit bawaan sebelum terinfeksi corona. Yang ditakuti itu tingkat penyebarannya yang begitu cepat, karena sangat gampang sekali proses penyebarannya melalui kontak fisik atau cairan yang keluar dari si korban atau yang dikenal dengan istilah droplets. Jadi, selagi si orang yang terjangkit virus ini masih sering keluar rumah, berada di tempat umum, kemudian dia batuk atau bersin, ditutupin hanya menggunakan tangan, terus tangannya menyentuh misalkan gagang pintu, pegangan tangga, belum lagi kalau berada di transportasi publik. Nah, virus-virus itu bisa gampang nempel semua di situ. Jadi sebenarnya banyak sekali informasi yang harus kita ketahui agar kita bisa segera keluar dari badai pandemik ini ya. Apalagi pemerintah sudah menetapkan virus corona ini sebagai bencana nasional non-alam. Dan untuk lebih memperkaya informasi kamu tentang virus corona, berikut aku kasih tahu beberapa fakta tentang virus corona ini atau yang lebih dikenal dengan nama internasionalnya COVID-19. Yang pertama, langkanya masker dan hand sanitizer di pasaran. Ya, sejak kemunculan virus ini di Indonesia, semua orang mendadak menjadi peduli terhadap perilaku hidup sehat, terutama tentang kehigienisan. Ya, walaupun sebenarnya ini adalah suatu hal yang positif, tapi pertanyaannya kenapa baru sekarang ya kan? Kenapa nggak dari dulu? Tiba-tiba sok merasa paling higienis, padahal tiap hari makan di pinggir jalan yang piring dan mangkuknya dicuci di ember, campur debu dan asap knalpot, tapi nggak takut tuh tertular TBC atau tipes. Nah, sekarang tiba-tiba peduli hygiene, sampai borong hand sanitizer ya. Tiap hari serobot lampu merah, melawan arah, ngebut, seakan nggak takut mati. Sekarang tiba-tiba pada takut mati karena corona, sampai borong-borong masker segala. Jadi semua orang tuh sekarang tuh kena panic buying, pada ngeborong masker dan hand sanitizer. Ya, ini juga nggak terlepas dari gampangnya orang sekarang mendapatkan informasi ya, dari sosial media lah contohnya. Ngelihat atau ngebaca di suatu daerah terjadi panic buying, udah ngikutlah semuanya. Jadi susah sekarang nyari dua benda itu. Kalau ada pun yang ngejual harganya udah nggak masuk akal. Padahal kan udah dibilang nggak perlu panic buying. Apalagi sudah ada informasi dari WHO bahwa masker itu ditujukan hanya untuk orang yang sakit atau yang sedang merawat korban virus corona. Bagi kamu yang sehat ya nggak perlu pakai masker sebenarnya. Jalani aja perilaku hidup sehat, minum vitamin, olahraga, jauhi kerumunan orang, dan sebisa mungkin berdiam diri di rumah aja. Kurangi aktivitas di luar rumah, sampai wabah virus corona ini bisa kita kendalikan. Kemudian fakta yang kedua, banyaknya gelaran dunia atau internasional maupun nasional yang harus tertunda akibat adanya virus corona ini. Demi mencegah penyebaran virus yang lebih masif lagi, banyak event yang harus ditunda pelaksanaannya atau peluncurannya antara lain. Tertundanya jadwal rilis sejumlah film Hollywood. Padahal film-film ini sudah dinanti-nanti para penggemarnya. Tapi gara-gara corona ya terpaksa ditunda. Yang pertama itu ada film Mulan. Film Walt Disney ini pertama kali muncul di layar lebar versi animasinya di tahun 1998. Dan film ini terbilang sukses. Film Mulan ini kisahnya tentang seorang perempuan yang harus menggantikan bapaknya ikut wajib militer di negaranya karena diserang oleh bangsa lain. Berhubung bapaknya yang seorang veteran perang yang sudah tua dan sakit-sakitan, dia yang gantiin bapaknya. Tapi karena dia perempuan, jadilah dia nyamar sebagai seorang laki-laki. Nah, di tahun 2020 ini dibuat kembali film Mulan versi live actionnya. Trailer udah ada, dan tanggal rilisnya pun harusnya di 22 Maret 2020 ya. Melalui akun resmi Instagram si sutradaranya, Niki Caro, dia menyampaikan kabar ditundanya perilisan film ini. Tapi untuk jadwal rilis selanjutnya belum ada diinfoin sih.
Film yang kedua, A Quiet Place Part 2. Studio Paramount Pictures yang memproduksi film ini juga menunda jadwal rilisnya yang seharusnya akan tayang di tanggal 20 Maret 2020. John Krasinski yang merupakan penulis sekaligus sutradara film bergenre horor ini juga mengkonfirmasi akan mundurnya jadwal rilis film ini di akun Instagramnya. Walaupun nggak dijelaskan secara gamblang diundurnya karena apa, tapi diyakini pasti karena wabah virus corona. Apalagi kalau bukan itu ya kan. Filmnya seru sih, kalau yang belum tahu ini film tentang apa, tonton yang part 1-nya dulu lah. Film selanjutnya ada film No Time to Die. Yes, benar ini film James Bond. Siapa coba yang nggak tahu sama film tentang agen Inggris ini ya kan? Kalau ada yang nggak tahu sama James Bond, perlu dipertanyakan lah itu pergaulannya. Oh ya, ini merupakan film kelima atau film terakhirnya Daniel Craig sebagai aktor pemeran James Bond. Dan katanya juga ini merupakan film James Bond dengan durasi terpanjang. 4 film sebelumnya ada yang masih nggak? Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall, Spectre, dan yang terakhir ini baru No Time to Die. Film yang saya sebutkan terakhir harus ditunda juga jadwalnya karena corona hingga 12 November 2020. Selanjutnya film Fast and Furious 9. Film franchise yang dibintangi Vin Diesel ini juga harus ditunda, padahal udah rilis trailer. Dan diumumkan akan meluncur di bioskop tanggal 22 Mei 2020. Harusnya. And unfortunately, film ini juga harus ditunda. Dan nggak main-main, ditundanya hampir setahun bro. Film ini akan rilis lagi secara global di 2 April tahun 2021. Kemudian ada film Vanguard, filmnya Jackie Chan, juga terpaksa ditunda, yang semula akan dirilis di Januari 2020. Namun belum ada informasi resmi kapan akan dirilis kembali. Dari Indonesia juga ada ya, yang ditunda, salah satunya film KKN di Desa Penari. Harusnya film ini rilis di 19 Maret 2020, tapi terpaksa ditunda juga akibat corona. Nah, selain film Hollywood yang banyak tertunda jadwal rilisnya, event lain yang juga ikut tertunda karena adanya virus corona adalah gelaran liga-liga sepak bola Eropa seperti Liga Inggris, Spanyol, Jerman, Italia, dan Prancis. Bahkan ajang internasional seperti Liga Champions dan Piala Eropa atau Euro 2020 juga terancam ditunda. Oh ya, Olimpiade Tokyo juga 2020 ya. Harusnya kalau sesuai jadwal akan diadakan dari tanggal 24 Juli sampai 9 Agustus. Sampai sekarang sih masih on schedule, belum, mudah-mudahan bisa digelar tanpa ada kekhawatiran tentang corona ya. Di Indonesia sendiri ada event internasional juga yang harus ditunda, yaitu balapan Formula E yang semula akan diadakan di bulan Juni 2020. Gubernur Jakarta Anies Baswedan memutuskan untuk menundanya. Hal ini dilakukan demi mencegah merebaknya virus corona khususnya di Jakarta. Selain itu, ujian nasional atau UN juga ditunda di beberapa daerah yang menetapkan status kondisi darurat corona, seperti di Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, dan Bali. Untuk daerah lain, UN masih tetap on schedule. Fakta tentang virus corona yang ketiga, banyaknya tokoh dunia atau selebritis yang terkena atau terjangkit virus corona. Nggak tanggung-tanggung, mulai dari artis, atlet olahraga, menteri, bahkan sampai presiden pun ada yang kena. Dari kalangan artis itu ada artis Hollywood Tom Hanks. Infonya datang dari Tom Hanks sendiri ya, yang menyatakan dia positif corona pada saat berada di Australia pas syuting film terbarunya. Kemudian Olga Kurylenko, artis yang berperan di film James Bond Quantum of Solace juga kena. Dan artis lain yang terkena ada Idris Elba. Film terakhirnya itu kalau nggak salah Hobbs and Shaw, spin-off-nya Fast Furious ya. Dan yang bikin salut dari mereka, begitu tahu mereka terkena virus corona, bukannya panik, tapi langsung mengisolasi diri, diam di rumah. Dan itu yang paling penting. Dari bidang olahraga ada Mikel Arteta yang juga terkena virus corona. Mikel Arteta adalah pelatih dari klub Arsenal ya. Dan pesepak bola ada juga yang kena, pemain Chelsea, Callum Hudson-Odoi. Pejabat negara juga ada yang kena, diantaranya Menteri Kesehatan Inggris, Presiden Brasil, dan Menteri Perhubungan kita Bapak Budi Karya Sumadi. Info terakhir, Bapak Budi Karya dalam kondisi baik dan stabil. Ya, kita doakan semoga cepat sembuh ya Pak. Amin. Fakta yang keempat, munculnya istilah-istilah baru yang belakangan ini menjadi trending. Di antaranya istilah lockdown. Dalam bahasa Inggris artinya terkunci atau kuncian ya. Jika dikaitkan ke istilah dalam kasus virus corona, lockdown artinya mengunci seluruh akses masuk maupun keluar dari suatu daerah maupun negara. Tujuan mengunci suatu wilayah ini agar virus tidak menyebar lebih jauh lagi. Jika suatu daerah dikunci atau di lockdown, maka semua fasilitas publik harus ditutup. Mulai dari sekolah,
transportasi umum, tempat umum, perkantoran, bahkan pabrik harus ditutup dan tidak diperkenankan beraktivitas. Aktivitas warga pun dibatasi, bahkan ada negara yang memberlakukan jam malam. Di Indonesia sendiri, walaupun sudah ditetapkan menjadi bencana nasional non-alam, tapi tidak status lockdown ya. Jadi semuanya masih beraktivitas seperti biasa, kecuali ada kebijakan dari beberapa pemerintah daerah yang sudah menghimbau untuk melakukan isolasi mandiri dengan meliburkan sekolah dan menganjurkan untuk para pekerja bisa melakukan work from home atau kerja dari rumah. Work from home ya, bukan far from home. Itu sih film Spider-Man. WFH ini juga istilah baru yang populer ya. Anjuran untuk bekerja dari rumah juga datang dari presiden. Bukan hanya bekerja dari rumah ya, tapi juga anjuran untuk sekolah dari rumah dan beribadah di rumah. Kemudian ada istilah social distancing. Istilah ini merujuk pada tujuan untuk mencegah orang sakit melakukan kontak dengan orang lain dalam jarak dekat. Social distancing juga bertujuan untuk mengurangi penularan virus dari orang ke orang. Atau bisa juga diartikan menjauhi segala bentuk perkumpulan, menjaga jarak dengan manusia, dan menghindari berbagai pertemuan yang melibatkan banyak orang. Selain istilah social distancing, dalam bahasa Indonesia juga ada istilah isolasi dan karantina. Kedua istilah ini termasuk yang populer pasca merebaknya virus corona di berbagai negara. Isolasi dilakukan pada orang sakit, sementara karantina ditujukan kepada orang yang sehat. Selanjutnya ada istilah imported case, yang artinya merujuk pada lokasi dari mana virus corona itu menjangkiti seorang pasien. Pada kasus imported case berarti seorang terjangkit saat berada di luar wilayah di mana pasien tersebut melapor. Misalnya nih ya, seorang pasien dilaporkan positif corona di Indonesia, namun dia tertular di luar wilayah Indonesia karena misalnya dia baru saja liburan dari luar negeri. Kemudian istilah local transmission atau transmisi lokal berarti seorang pasien tertular di dalam wilayah di mana kasus ditemukan. Misalnya nih ya, seorang pasien dilaporkan positif terjangkit virus corona di Indonesia dan tertularnya pun di Indonesia. Istilah berikutnya ada epidemi dan pandemi. Epidemi merujuk pada penyebaran penyakit secara cepat dengan jumlah yang terjangkit banyak dan tidak normal. Biasanya suatu penyakit disebut epidemi jika menyebar di sebuah wilayah dalam jumlah penderita yang banyak, namun skalanya lebih kecil dibanding pandemi. Jika epidemi menyebar di suatu wilayah aja, maka pandemi berarti penyakit tersebut sudah menyebar ke seluruh dunia atau penyebarannya terjadi secara global. Levelnya pun lebih tinggi dibanding epidemi. Dalam kasus virus corona, WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi setelah menyebar hampir di seluruh negara. Fakta tentang virus corona yang kelima, belum ditemukannya obat untuk mengobati penyakit COVID-19 ini. Ya, walaupun ada yang mengklaim katanya udah ada menemukan obat dari virus corona ini. Karena sampai saat ini setahu saya corona itu belum ada obatnya ya. Jadi orang yang berhasil sembuh itu karena punya imunitas tubuh yang kuat, makanya bisa sembuh. Sedangkan bagi yang meninggal, rata-rata orang dengan usia lanjut dan disebabkan sebelum terjangkit corona pun memang sudah ada penyakit bawaan. Ditambah kena corona jadi semakin parah. Ya walaupun masih diteliti terus lebih lanjut, setidaknya bagi kita yang masih sehat, banyak cara untuk mencegah atau menangkal agar kita tidak tertular virus ini. Kondisi imun tubuh kita harus senantiasa dalam kondisi baik. Jadi dengan rajin berolahraga dan minum vitamin, itu sebenarnya udah cukup. Ada juga yang bilang bahwa untuk menambah daya tahan tubuh kita, minum obat-obatan herbal yang mengandung kurkuma seperti jahe, kunyit, dan temulawak. Selain itu, mengkonsumsi pisang juga diyakini bisa mencegah virus masuk ke dalam tubuh kita dan meningkatkan sistem daya tahan tubuh kita. So, itulah 5 fakta terbaru tentang virus corona atau COVID-19. Jadi, bagi kita yang saat ini masih dalam kondisi sehat, jangan sepele dengan penyebaran virus ini. Jauhi keramaian, lakukan social distancing, jaga jarak dengan orang, setidaknya lebih dari 1 meter. Gunakan masker bagi yang sakit. Jika ada gejala-gejala batuk, pilek, sesak napas, lakukan isolasi mandiri di rumah setidaknya selama 14 hari ke depan. Dan yang tidak kalah pentingnya juga, mari kita sama-sama berdoa agar badai pandemik virus corona ini bisa segera berlalu dan kita bisa bebas beraktivitas seperti biasanya. That's it guys, jangan lupa subscribe channel ini, klik like jika kamu suka, dan jangan lupa juga tinggalkan komentar dan share ke semua sosial media yang kamu punya jika kamu rasa video ini bermanfaat. See you guys di video selanjutnya, saya Syawalul Amri, wassalam.